warahmatullahi wabarakatuh. Hidupnya bedanya dalam penyebaran Islam di Indonesia. Ya, kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Tiara Sari. Nama saya Fatimah Azhar. Perkenalkan, nama saya Susaida. Saya Andriano. Satu, dakwah Islam periode Rawani Songo. Pada pertengahan abad ke-7, yang paling awal menyebarkan ajaran Islam ke tanah Jawa adalah para pedagang Arab melalui jalur perdagangan dengan Nusantara. Jauh sebelum Islam pada abad ke-10 Masehi telah terjadi migrasi keluarga yang berasal dari bangsa Persia. Dan di antara migrasi keluarga tersebut yang terbesar adalah sebagai berikut. A. Keluarga Lor. Keluarga yang datang ke Nusantara pada zaman Raja Nasiruddin bin Badur. B. Keluarga Jawani. Keluarga yang datang pada zaman Jawani D. Keluarga yang menetap pada Pasai, Sumatera Utara. Keluarga inilah yang menyusun Jawi. C. Keluarga Syiah. Keluarga yang datang ke Nusantara pada masa pemerintahan Ruknullah bin Hasan bin Kuwait al-Dailami. Keluarga ini tinggal bagian tengah Nusa Sumatera Timur dan mendirikan perkampungan dengan nama Syiah. D. Keluarga Rumai. Keluarga yang datang dari Puak Saban Karo yang menetap di utara dan di Sumatera dan di timur Sumatera. Saudara dakwah Islam Wilayah penyebaran Islam yang dilakukan oleh wali songo di wilayah Jawa Barat hingga ke Jawa Timur, yaitu Cirebon, Demak, Kudus, Meriah, Surabaya, Tuban, Gresik, Lamongan. Adapun sembilan orang wali yang diyakini masyarakat sebagai wali songo adalah sebagai berikut: 1. Sunan Gede, 2. Sunan Ampel, 3. Sunan Bonang, 4. Sunan Sajak, 5. Sunan Kalijaga, 6. Sunan Kudus, 7. Sunan Ampel, bisa ekspor ke PDF coba dah. Metode dakwah Wali Songo. Berikut ini merupakan beberapa strategi dan metode dakwah yang dengan ditempuh oleh Wali Songo, yaitu pertama, ceramah merupakan strategi dakwah yang dilakukan dengan jumlah jamaah yang cukup banyak. 2. Tanya jawab diskusi. Metode ini tidak saja dilakukan dalam konteks dakwah, namun dalam penyampaian materi yang pun masih menggunakan metode ini. Ketiga, keteladanan. Wali Songo memberikan teladan yang nyata kepada masyarakat. 4. Pendidikan. Pesantren-pesantren, pengajian, dan juga pengajaran yang dilakukan oleh para Wali Songo merupakan lembaga yang berfungsi untuk melakukan transfer of knowledge dan transfer of value kepada para santri yang belajar di dalamnya. Kekayaan budaya, bahasa, adat, dan kesenian daerah menjadi salah satu metode yang mengalami literasi dan asimilasi dengan nilai-nilai dan ajaran Islam yang populer oleh media dan oleh silaturahmi. Metode ini merupakan metode yang dikembangkan oleh para sufi golongan Sunni, yaitu menerapkan ajaran Islam dengan keteladanan yang baik. Pesan damai dari dakwah Wali Songo di tanah Jawa.
belajar, konsep mengajar. Dakwah dilakukan untuk membina, bukan menghina. Dakwah dilakukan untuk menyelesai, bukan untuk mencaci. Dan dakwah dilakukan untuk menasihati, bukan untuk menasihati golongan yang lain. Hikmah dari dakwah wali songo menyebarkan Islam dengan cara asimilasi budaya lokal dengan nafas Islam yang menyebabkan dakwah Islam di wilayah Nusantara berbeda dengan penyebaran Islam di daerah lainnya di dunia. Hal ini membuat umat Islam di Indonesia adalah umat yang paling damai dan jauh dari segala unsur kekerasan dan keberontakan. Kesimpulan, proses penyebaran Islam di Indonesia tidak lepas dari akulturasi dengan kebudayaan lapas sebelum masuknya Islam. Beberapa akulturasi tersebut dapat dilihat di permainan tradisional, wayang, yang tidak melepaskan ajaran Islam dan kebudayaan lapas. Perkembangan Islam juga tidak lepas dari adanya para pedagang yang datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang. Ya, dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Bagaimana cara yang tepat untuk berdakwah di zaman sekarang ini? Bagaimana cara yang tepat untuk berdakwah di zaman sekarang? Masih lagi lah. Ada lagi nggak yang ingin bertanya? Bagaimana cara yang dianjurkan untuk melakukan dakwah? Halo Pak Umar, nama aku Nela Putri Kisvianti dari kelas 10 PM2. Pertanyaan ketiga yaitu kan strategis mengembangkan ajaran Islam itu di bumi Nusantara itu ada dua, ada tajwid sama ada munhaj. Nah, contohnya strategi tajwid itu gimana sih? Saya akan menjawab pertanyaan dari Ajawian. Bagaimana cara yang tepat untuk berdakwah di zaman ini? Jawabannya ada 5. Yaitu optimalkan semua potensi dalam berdakwah. 2. Dilakukan studi banding dari banyak sumber. 3. Hati-hati dengan kepentingan kelompok atau golongan. 4. Perlunya kerja tim. 5. Hindari kepentingan saat dalam berdakwah. Kalau dakwahnya sendiri, kan itu perlunya kerja tim. Kalau misalnya dakwahnya sendiri, Petan, nggak perlu dijawab. Saya nggak tahu. Ya, itu jawaban dari saya. Ya, oh itu ya. Untuk melakukan dakwah. Caranya dapat metode yang baik dalam berdakwah, yakni memahami dan memperhatikan jemaah, menggunakan kitab dan materi sesuai dengan yang umum digunakan oleh para jemaahnya, menghindari pembahasan yang akan mengacu pada permusuhan dan perbedaan pendapat, serta tidak boleh membuat fatwa sendiri. Balik. Pertanyaan dari mahasiswa yaitu misalnya contoh strategi dari contohnya kami untuk hidup uang atau makanan daging kambing secara silakan lalu masyarakat tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Oke, puas. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi